Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru soal tata kelola ekspor sumber daya alam strategis, termasuk biji besi yang diolah menjadi baja. Kebijakan ini disebut bisa menopang daya saing industri baja nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor dan dibayangi pelemahan rupiah. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Sebenarnya bagaimana sih kondisi industri baja nasional saat ini? Direktur Komersial Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo menuturkan, pelemahan kurs jadi salah satu tantangan utama bagi industri baja domestik. Pasalnya, industri baja RI belum sepenuhnya pakai bahan baku lokal sehingga masih harus impor. Alasannya kadar besi atau Fe biji domestik masih relatif rendah, sehingga perlu dicampur bahan baku impor untuk menjaga kualitas produk. Melihat kondisi ini, langkah pemerintah untuk menata devisa hasil ekspor menjadi penting agar valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional bisa menopang stabilitas rupiah. Dalam 10 tahun terakhir, yaitu periode 2015 sampai 2024, tren nilai dan volume impor besi dan baja Indonesia cenderung berfluktuasi. Penurunan sempat terjadi pada 2019 sampai 2020, namun setelah itu kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan negara asal, Cina menjadi pemasok besi dan baja terbesar ke Indonesia pada Januari 2026, yakni mencapai 318,23 ribu ton atau sekitar 34,44% dari total impor nasional. Jepang berada di posisi kedua, disusul Oman di posisi ketiga. Lalu bagaimana dengan kinerja ekspor? Dalam 10 tahun terakhir, kinerja ekspor besi dan baja Indonesia menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, volume ekspor tercatat mencapai 23,26 juta ton. Kira-kira apakah kebijakan ini berhasil? Tentunya ini masih perlu diuji coba. Yang pasti, implementasi kebijakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 1 Juni sampai 31 Agustus 2026. Sedangkan tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Jika melihat data itu, prospek industri baja nasional masih sangat besar. Sebab konsumsi baja domestik saat ini baru berada di kisaran 65-66 kg per kapita per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai sekitar 150 kg per kapita per tahun. Besarnya potensi pasar domestik itu juga menjadi alasan banyak produsen baja asal Cina masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kita tunggu saja keberhasilan dari kebijakan ini membantu memperkuat industri baja nasional.